Sobat Kursus, belajar edit video adalah sesuatu yang mesti dipelajari oleh mereka yang ingin menjadi editor video profesional. Dan belajar mengedit video sangat mudah jika kita serius ingin bisa mengedit video tersebut. Belajar mengedit video tidak membutuhkan waktu lama kok, walaupun pada awalnya terasa sulit ya. Namun kalau dipelajari dan dipahami lebih lanjut, semuanya akan menjadi mudah dan sangat mungkin nantinya menjadi sebuah hobi. Dahulu mengedit video hanya bisa dilakukan di komputer desktop dan juga laptop. Namun sekarang ini seiring dengan perkembangan teknologi yang kian canggih, untuk mengedit video tidak hanya bisa dilakukan dari komputer atau laptop saja, tetapi bisa juga kita lakukan di perangkat ponsel pintar atau smartphone. Secara kualitas hasil editing video di handphone tidak kalah bagus jika dibandingkan dengan hasil edit video di komputer. Walaupun layar ponsel kecil ya, tapi sudah cukup memadai dalam melakukan edit video. Edit video di komputer memang terasa lebih unggul karena lebih nyaman dan lebih leluasa, apalagi didukung oleh software edit video terbaik, semisal Adobe After Effects atau Adobe Premiere. Berikut ini beberapa aplikasi terbaik untuk belajar edit video buat pemula yang bisa dipergunakan di ponsel pintar. Antara lain, Action Director Video Editor, Adobe Premiere Clip, Filmorago Free Video Editor, KineMaster, Movie Maker Filmmaker. Untuk memasuki dunia industri dan dunia usaha, tentunya kita harus mampu menguasai minimal satu saja aplikasi software terbaik yang umum banyak digunakan di dunia industri dan dunia usaha. Misalnya Adobe Premiere. Untuk itu, yuk kita bedah dan pelajari bagaimana mengedit dengan menggunakan aplikasi software editing Adobe Premiere. Sebelum mengedit dengan software Adobe Premiere Pro, ada beberapa hal yang sangat penting yang harus diperhatikan dari penggunaan Adobe Premiere Pro yang memang harus Anda ketahui, antara lain seperti dalam segi aspek spesifikasi komputer yang Anda gunakan. Persyaratan minimum sistem untuk menjalankan Premiere Pro di Windows dan Mac tahun 2019 yaitu menggunakan prosesor Intel minimal generasi 6 atau CPU yang lebih canggih. Windows 10 64-bit 1703 atau versi yang terbaru. Jika menggunakan Mac, minimal macOS V10.12 versi terbaru juga. Sangat direkomendasikan menggunakan RAM 16GB, GPU VRAM 4GB, menggunakan storage SSD internal yang cepat, resolusi layar 1920x1080, kartu grafis 32-bit, dan adanya koneksi internet. Adobe Premiere menjadi salah satu aplikasi edit video yang sangat populer. Aplikasi ini menjadi solusi untuk bisa melakukan berbagai pengeditan video sehingga terlihat lebih atraktif. Di waktu yang sama, cara belajar edit video dengan Adobe Premiere juga tidak terlalu sulit kok. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat cocok bagi para pemula yang ingin memiliki kemampuan dalam edit video. Ada tahapan dalam melaksanakan kegiatan editing yang perlu diterapkan dan dibiasakan, yaitu 1. Siapkan materi video yang akan diedit. 2. Jalankan aplikasi Adobe Premiere. 3. Beri nama video dan tentukan lokasi penyimpanan. 4. Pahami fungsi menu dan tool-tool yang ada di Adobe Premiere. 5. Pindahkan file video yang akan diedit ke library dengan menggunakan bagian menu dengan memilih opsi import. 6. Masukkan video terpilih yang akan diedit ke timeline. 7. Mulai langkah pengeditan. Dan 8. Simpan hasil pengeditan ke tempat penyimpanan yang sudah disiapkan. Jika di komputer atau laptop kita sudah ada aplikasi software editing Adobe Premiere dan sudah tersedia beberapa materi video yang akan diedit, mari kita lakukan langkah demi langkah untuk mengedit. Pertama, buat folder untuk tempat penyimpanan, antara lain folder latihan editing, folder materi video, folder materi audio, folder image atau gambar, dan folder hasil edit. Kemudian pilih data video, audio, image, dan naskah yang akan digunakan untuk mengedit dan simpan pada folder yang sesuai. Kedua, buka aplikasi software Adobe Premiere. Tapi, sebelum melangkah pada tahap ini, Anda perlu memperhatikan spesifikasi komputer yang dipakai. Pastikan bahwa komputer yang digunakan tersebut mampu menjalankan Adobe Premiere dengan lancar.
Setelah membuka Adobe Premiere Pro di komputer Anda, pilih New Project untuk memulai editing video. Lalu, Anda bisa menambahkan nama project dan lokasi tempat penyimpanan file project dan settingan-settingan lainnya. Sebelum melakukan editing, kita membuat sequence. Pada langkah ini, kita bisa menggunakan shortcut Ctrl+N. Atau dalam istilah lain, ini diibaratkan seperti scene. Atau gini deh, Anda punya video episode 1, episode 2, dan seterusnya. Nah, Anda bisa menyimpan ketiga episode tersebut dalam satu project file Adobe Premiere. Ketika dibuka, misal sequence 1 adalah file editing episode 1, sequence 2 dari file editing episode 2, dan seterusnya. Pada tahapan sequence ini, bagian yang paling penting menurut kami. Kenapa? Karena kita akan memilih resolusi editing. Kita tinggal sesuaikan dengan file video yang dimiliki. Misal, Anda punya video resolusi 720p atau 1080p dengan 30 fps atau frame rate per second. Dan silakan memilih 1080p30 atau 720p30, tergantung video yang Anda punya. Sebentar, bagaimana cara mengetahui ukuran resolusi dengan fps itu? Pergi ke lokasi file, klik kanan pada video dan properties. Klik details. Di sana terdapat informasi yang sudah mencakup dari resolusi hingga fps-nya. File yang kami gunakan adalah 720p30. Silakan Anda bisa mengganti nama sequence 1 misal dengan episode atau scene 1, terserah ya. Lalu tekan OK. Ini merupakan tampilan awal dari Adobe Premiere Pro. Anda bisa menggunakan fitur yang tersedia di bawah ini. Salah satunya, paling penting adalah timeline atau sequence, di mana untuk menyatukan video yang akan kita edit dan menambah efek video ataupun efek suara. Selanjutnya, kita mulai memilih-milih dan memindahkan import video dan ditempatkan ke dalam project dengan menu import yang ada di Adobe Premiere, yaitu menu File, kemudian klik Import, atau Ctrl+I, dan pilih video yang akan diperlukan. Setelah mengimport video ke dalam project, secara otomatis Adobe Premiere akan menyimpan video Anda di kolom project. Bahan video yang Anda ingin edit sudah ditampung di kolom project. Tugas Anda sekarang adalah memindahkan video ke dalam timeline dengan cara drag and drop video. Jika sudah berhasil melakukan drag and drop video pada timeline, maka akan tampil seperti ini. Kita bisa melakukan beberapa kali sesuai kebutuhan. Selanjutnya, kenali dan kuasai fungsi tools dalam timeline yang akan membantu kita ketika editing, walaupun semua tidak akan digunakan dalam pengeditan. Berikut adalah fungsi tools pada Adobe Premiere. 1. Selection Tool. Berfungsi untuk memilih dan menggeser salah satu atau beberapa klip pada timeline. 2. Track Selection Tool kanan. Berfungsi untuk memilih semua klip pada satu atau beberapa track arah kanan. 3. Track Selection Tool kiri. Berfungsi untuk memilih semua klip pada satu atau beberapa track arah kiri. 4. Ripple Edit Tool. Berfungsi untuk menyesuaikan titik edit serta memindahkan klip lainnya dalam timeline agar menjadi seimbang. 5. Rolling Edit Tool. Berfungsi untuk menyesuaikan titik edit antara dua klip tanpa mempengaruhi sisa timeline. Dan 6. Red Stretch Tool. Berfungsi untuk mengubah durasi klip dengan mempercepat atau memperlambat speed pada video. 7. Razor Tool. Berfungsi untuk memotong klip video maupun audio pada timeline. 8. Slip Tool. Berfungsi untuk memindahkan klip ke dalam maupun keluar poin dengan jumlah yang sama secara bersamaan tanpa mempengaruhi sisa timeline. 9. Slide Tool. Berfungsi untuk memindahkan klip video secara bolak-balik pada timeline. 10. Pen Tool. Berfungsi untuk membuat anchor pada klip. Tool ini juga dapat berfungsi membuat klip menjadi transparan hingga 100%. 11. Hand Tool. Berfungsi untuk menggerakkan tampilan pada timeline secara horizontal maupun vertikal. 12. Zoom Tool. Berfungsi untuk memperkecil maupun memperbesar tampilan pada timeline. Untuk pemotongan durasi video yang berada di timeline, Anda bisa menggunakan tools yang telah tersedia di timeline dengan Trim Tool
atau juga Anda bisa memotongnya dengan cara arahkan kursor ke ujung video seperti tanda yang ada di dalam kolom berwarna merah, lalu tinggal drag saja sesuai keinginan. Setelah kita drag ujung video yang akan diedit, bisa mengurangi durasi video ataupun memulihkan video tersebut yang telah kita potong tadi. Kita bisa perhatikan bahwa pada timeline terdapat klip yang terbagi menjadi dua kotak, atas dan bawah, di mana yang satu berada sejajar dengan kolom V1, menandakan bahwa kotak tersebut adalah video yang berada di track 1, dan kotak yang berada di kolom A1 adalah data audio yang berada di track 1 audio. File tersebut menandakan bahwa audio pada track 1 adalah audio bawaan dari video yang berada di track 1 video atau kolom V1. Jika audio tidak diperlukan, kita bisa menghilangkan audio tersebut dengan cara klik kanan, pilih unlink. Karena jika tidak di-unlink secara default video dan audio, ketika digeser, maka kedua audio dan video tersebut akan bergeser bersamaan. Tetapi jika telah di-unlink, maka audio atau videonya dapat digeser sesuai masing-masing kebutuhan. Apakah audio atau video yang akan digeser, bahkan kita bisa menghapusnya sesuai keinginan. Misal, kita akan menghapus audionya saja atau videonya saja. Langkah berikutnya, kita bisa melakukan penyusunan video secara bertahap sesuai dengan tuntutan naskah. Jika pada timeline pada kolom atau track A1 audio tidak terlihat ada data audio, maka nantinya kita bisa menambahkan suara musik ataupun sound effect sesuai keinginan atau tuntutan naskah. Berikutnya, kita bisa memindahkan data suara yang sudah kita simpan pada folder penyimpanan data suara ke window project dengan cara klik and drag, atau dengan cara memindahkan file audio tersebut menggunakan menu pada kolom project dengan cara klik kanan. Kemudian pilih import atau menggunakan shortcut Ctrl+I. Pilih file audio yang akan dipindahkan sesuai kebutuhan naskah. Pada cara ini, kita akan menambahkan musik dalam edit video di Adobe Premiere. Jika pada saat menambahkan suara atau file audionya terlalu panjang, kita bisa menggunakan trim tools untuk memotong audio maupun video yang lebih panjang agar sesuai dengan kebutuhannya. Perhatikan dalam kolom berwarna merah, merupakan tanda audio yang akan dipotong. Agar editing menjadi lebih halus dan cantik, maka perlu menambahkan efek video transisi dissolve. Dengan cara memilih efek video transisinya, klik and drag video efek transisi tersebut dengan menambahkan suatu efek yang telah disediakan di Adobe Premiere. 1. Anda bisa juga menggunakan shortcut menu Windows, kemudian klik efek atau Shift+7. Dan bisa dilihat nomor 2 merupakan kolom dari efek tersebut. 2. Untuk menambah efek pada video, kita dapat memilih dan menggunakan efek transisi yang sering dipakai pada umumnya, seperti efek cross dissolve dengan cara klik, drag and drop ke bagian setiap ujung video yang akan diberi efek transisi. Teks atau tulisan merupakan sebuah elemen yang sangat penting dalam pembuatan video, karena kita akan menambahkan suatu informasi yang dapat dilihat oleh orang lain. Oleh karena itu, pada tahapan ini, kita akan menambahkan teks atau title di video yang kita sedang edit ini. Langkah-langkahnya adalah 1. Silakan Anda pilih file, kemudian klik New, dan klik Legacy Title untuk Adobe Premiere versi CS6 atau CC 2014 pada bagian menu Title. 2. Ketik nama file yang akan memudahkan kita mencarinya dalam tempat penyimpanan file, kemudian klik OK. 3. Pilih teks dan klik pada bagian layar hitam, dan Anda bisa mengetik teks pada bagian nomor 2. 4. Kita bisa merubah format teks, ukuran teks, warna teks, dan masih banyak fitur yang lainnya. Lima, jika sudah langsung close saja untuk contohnya seperti ini. 6. Apakah langsung otomatis ada teksnya? Tidak. Kita harus kembali Window Project, lalu pilih dengan cara klik, kemudian drag and drop title yang sudah dibuat tadi, dan posisikan di atas video 1 pada track 2. Sehingga gambar akan terlihat di superimpose oleh title yang ada di atas tracknya.
7. Simpan pada bagian atas video editing Anda, seperti pada timeline di bawah ini. Terdapat nama title 01. 8. Jangan lupa kita beri efek cross dissolve lagi pada awal dan ujung titlenya. Nah, Sobat Kursus, kiranya Sobat Kursus sudah bisa mencoba dulu apa yang sudah kita pelajari bersama. Setelah itu, pada episode berikutnya kita akan lanjutkan dengan materi lain, sehingga seiring waktu kita bisa lebih menguasai operasional software dan menguasai kaidah-kaidah pada saat melakukan editing. Oke Sobat Kursus, sekian dulu materi video editing kali ini. Jangan lupa untuk terus berlatih ya. Kursus kompeten.